nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kedengaran, biarlah manis kedengaran Tuhan, manis kedengaran Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, inilah yang ku lakukan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kedengaran, biarlah manis kedengaran Tuhan, manis kedengaran Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Ajaib, Maha luar biasa nama-Nya segala. Kami tinggikan-Mu, kami muliakan-Mu, Yesus Tuhan. Glory haleluya. Terpuji nama-Mu, Yehova yang mengatasi alam semesta ini. Yang akan datang pada tahun kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu. Glory haleluya, glory haleluya. Bagi-Mu segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, Yesus Tuhan namanya. Siapkan hati. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Sekali lagi dengan segenap hati. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, Shalom walaupun saya tidak bisa lihat satu-satu, tapi biarlah Shalom buat kita semua. Kita berdoa dulu untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami boleh mengikuti ibadah melalui Zoom malam ini. Kami tahu Tuhan masih memberikan anugerah, kasih karunia, kesempatan untuk kami mencari Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa melalui berbagai masalah, persoalan, sakit penyakit, apapun yang kami alami karena Tuhan mengizinkannya. Dan kalau Tuhan mengizinkannya berarti Tuhan punya kehendak. Tuhan punya maksud untuk membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membawa kami kepada pengenalan akan Engkau yang lebih tinggi. Tuhan, kami undang Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi kami semua, urapi yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi yang akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Tuhan Yesus, penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus Engkau pimpin seluruh ibadah Zoom kami. Juga kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, mengajarkan kami firman, mengingatkan kami firman, dan memberikan kami hati yang siap untuk ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Berkati kami, Tuhan, dengan berkat rohani. Kami sangat membutuhkan berkat rohani, Tuhan. Kami butuh pengenalan akan Tuhan. Kami butuh hati yang mengasihi Tuhan. Kami butuh Tuhan, di mana hidup kami bukan kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang belum hadir, Roh Kudus gerakkan jamah semua jemaat ibadah Zoom malam ini, supaya mereka dapat masuk ke dalam ibadah ini, dan mereka boleh juga diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Mari kita semua katakan amin. Amin. Ya, amin. Sekali lagi shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar damai sejahtera dari sorga ya boleh turun memenuhi setiap hati kita, hidup kita. Ya, saudara jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan. Justru dengan masalah, persoalan, sakit penyakit, kebutuhan hidup, itu Tuhan punya kehendak ya supaya kita menjadi lebih sungguh-sungguh percaya lagi. Supaya kita lebih sungguh-sungguh punya hubungan intim dengan Tuhan. Punya pergaulan dengan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa. Tapi kita boleh menjadi murid-murid Yesus yang luar biasa. Karena ternyata kekristenan yang kita mengerti kadang-kadang terlalu
terlalu sederhana, terlalu dangkal. Kita harus masuk ke dalam satu kedalaman dengan Tuhan. Kita harus masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Kita harus mencapai hubungan di dalam roh. Ya, kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita bukan lagi menyembah dengan otak saja. Kita bukan lagi mendengar firman Tuhan hanya dengan akal saja, tapi harus di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara, malam hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, siapakah Yesus buat saya? Wah, ini cukup luas, saudara, ya. Jadi ternyata kekristenan saudara dan saya harus bertumbuh. Ya, kita tidak boleh TK terus, kita tidak boleh playgroup terus, tetapi kita harus bertumbuh, saudara. Ya, kita baca dulu firman Tuhan. Jadi ada satu ketika, satu momen di mana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ya, kita buka Alkitab kita dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, saudara, ini kita belajar untuk mengalami kenaikan kelas, kenaikan tingkat pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya belajar ada dua hal. Ya, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat itu tertulis, saudara. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab ini, kita baca yang tertulis, ada hurufnya, itu tersurat. Tetapi banyak juga firman Tuhan yang tersirat. Ya, jadi kita mendapatkan pengertian-pengertian yang tersembunyi, pengertian-pengertian yang baru, pemahaman yang baru, ya, yang langsung Tuhan berikan karena kita bergaul dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih dari diri kita sendiri, lebih dari keluarga, lebih dari pekerjaan, lebih dari segala-galanya. Ya, dan saya kembali lagi. Tuhan Yesus pada satu hari dia berjalan dengan ke-12 muridnya, dan Tuhan Yesus ingin tahu hati mereka. Ya, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia ini dan dia mencari 12 murid. Satu hari dia bertanya, hei murid-murid, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Sebagian murid berkata, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah ini dan itu, ya. Tetapi Yesus beranggapan itu semua jawaban yang tidak memuaskan atau jawaban yang tidak tepat. Dan akhirnya dia bertanya sekali lagi, dan saya berasumsi bahwa Yesus bertanya kepada Petrus, ya, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan karena jawaban Petrus benar, maka Yesus memuji Petrus. Ya, saya ulangi, ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga, melainkan Roh Kudus yang berbicara, yang menjawab melalui Petrus. Saudara,
di sini kita mendapatkan satu pelajaran, ya, bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Yesus, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anggota-anggota gereja tertentu, dan Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Hai murid-muridku, hai anak-anakku, siapakah aku ini? Ya, pasti banyak orang Kristen akan menjawab, engkau adalah penyembuh. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah penolong. Engkau adalah pemberi berkat dan sebagainya. Ya, itu tidak salah. Tetapi itu bukan tujuan utama Yesus datang ke dunia. Ya, tujuan utama Yesus datang ke dunia adalah menjadi Mesias, menjadi juru selamat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, untuk memberikan hidup yang kekal kepada manusia, termasuk kepada kita semua. Saudara, saya tidak tahu kalau Tuhan bertanya kepada kita malam hari ini, siapakah aku ini? Siapakah Yesus buat saudara dan saya? Mari kita menjawab dengan benar. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah juru selamat. Engkau yang adalah yang mengampuni semua dosa kesalahan saya. Saudara, kalau kita belajar teologi, ada begitu banyak teologi, saudara. Ya, saya berikan contoh, ada teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu mengajar kalau ikut Yesus senang, kalau ikut Yesus tidak ada masalah, kalau ikut Yesus nanti jadi kaya raya, kalau ikut Yesus nanti naik jabatan, kalau ikut Yesus nanti dapat gaji besar. Nah, ini salah satu contoh, saudara. Ya, ini adalah teologi kemakmuran. Apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu teologi yang diajarkan Tuhan? Memang kalau kita ambil satu ayat, dua ayat, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang memberi kamu hidup dan di dalam segala kelimpahan. Ya, itu adalah Yohanes 10 ayat 10b. Tetapi segala kelimpahan ini jangan selalu diartikan uang, materi, harta, kekayaan. Karena berkat yang terbesar bukan uang, saudara. Uang tidak bisa menyelamatkan kita. Uang hanya alat untuk kita hidup di dunia ini. Uang itu adalah sementara, tidak kekal. Uang itu fana. Segala yang dikumpulkan manusia, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, ya, aset, investasi, itu semua sementara. Itu semua fana, tidak kekal. Ya, berkat yang terbaik, berkat yang terbesar adalah keselamatan, adalah pengampunan dosa. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, jangan cari yang ditambahkan. Jangan cari bonus, jangan cari door prize-nya, jangan cari grand prize-nya, tapi carilah yang menjadi kebutuhan kita. Ya, saya berikan contoh yang sangat mudah. Ya, seringkali ibu-ibu datang ke supermarket mau cari sabun cuci. Ternyata sabun cuci dapat hadiah piring. Ya, yang ibu-ibu cari piring atau sabun cuci? Sabun cuci, bukan piring, ya. Ada ibu-ibu mungkin mencari penyedap masakan, ya, penyedap masakan merek tertentu. Nah, nanti mendapat mangkok, sehingga kalau kita makan bakso atau mie ayam, di mangkoknya ada tulisan salah satu merek penyedap bumbu, penyedap masakan. Apakah ibu-ibu mencari penyedap masakan atau mencari mangkoknya? Tentunya mencari penyedap masakan. Ada yang mencari mungkin kecap, ya,
Kalau beli kecap dapat gelas. Ya, kembali lagi. Ibu-ibu pasti mencari kecap karena butuh untuk masak, bukan gelas. Sama dengan Tuhan Yesus dan pertolongannya. Ya, Tuhan Yesus dan berkatnya. Yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus. Bukan sekedar kesembuhan, berkatnya, pertolongannya, dan sebagainya. Yang kita butuh adalah Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya. Saudara, ini juga terulang di Yohanes 6. Ya, kita coba lihat Yohanes pasal 6. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Ya, saya cerita dulu sepintas supaya kita tahu ceritanya, kita tahu kisahnya, Saudara. Ya, kalau kita baca di Yohanes pasal 6, itu Tuhan Yesus baru saja membuat mujizat. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Masih sisa 12 bakul. Dan pada saat itu ribuan orang selalu mencari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, ya. Dan kemana saja Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Kenapa, Saudara? Karena perutnya kenyang, ya. Sebenarnya mereka bukan murid yang baik, mereka hanya pengikut, followers. Dan kalau kita baca, Saudara, di ayat yang ke-25 sampai ayat 25 sampai 40, di situ Tuhan Yesus menegur mereka. Kamu mencari aku bukan karena aku Mesias. Ya, tapi kamu mencari aku karena kamu kenyang. Perut kamu kenyang. Ya, Tuhan Yesus mulai menyinggung mereka. Tuhan Yesus mulai merasa tidak nyaman. Ya, orang bukan mencari Tuhan Yesus karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Orang bukan mencari Tuhan Yesus karena dia adalah Mesias, juru selamat. Ya, karena dia adalah pengampun dosa. Tetapi ribuan orang mencari Tuhan Yesus karena berkat, karena perutnya kenyang. Saudara, hati-hati. Ya, begitu banyak orang Kristen sekarang yang senang hanya karena perutnya kenyang. Ya, karena berkat, karena jabatannya naik, karena dapat kedudukan di kantor. Itu semua bonus, Saudara. Ya, semua kebutuhan saudara dan saya yang kita butuhkan itu bonus. Ya, Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita tidak boleh mencari yang ditambahkan. Kita tidak boleh menjadikan Tuhan hanya sebagai pemberi berkat, penyembuh penyakit kita, penolong persoalan kita, dan sebagainya. Kita harus menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saya punya pengalaman, Saudara, ya. Mulai dari kurang lebih tahun 2000 sampai tahun 2012, saya sudah terjun di pelayanan. Saya sudah dapat banyak undangan khotbah, Saudara. Tetapi rupanya saya salah motivasi karena waktu itu saya belum dewasa secara rohani, Saudara. Ya, jadi dewasa secara rohani itu harus dicari, harus diperjuangkan. Waktu itu saya menjadi hamba Tuhan karena berkat. Ya, saya punya pemahaman begini, Saudara. Kalau diundang khotbah, diundang mendoakan orang sakit, nanti saya dapat amplop, saya dapat PK, ya, saya dapat
PK itu persembahan kasih, ya. Jadi saya menjadikan panggilan sebagai hamba Tuhan itu menjadi profesi, menjadi pekerjaan, saudara. Ya, seolah-olah kalau saya butuh uang, saya harus melayani dulu. Nanti saya dapat PK, dapat amplop. Tetapi pada tahun 2012 Tuhan menegur saya. Tuhan berkata, engkau adalah hamba Tuhan yang jahat. Engkau adalah hamba Tuhan yang tidak baik. Dan saya cukup terkejut, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya sudah melayani engkau. Saya sudah capek, berlelah-lelah. Ya, saya melayani Tuhan. Saya kalau hari Minggu dari pagi, saya keluar rumah pagi, pulang malam. Ya, paling sedikit saya 12 jam saya ada di pelayanan kalau khusus hari Minggu. Kalau hari biasa saya melayani sesuai dengan undangan, panggilan. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat, engkau adalah hamba yang tidak baik. Dan saya bertanya, Tuhan, apakah selama ini saya tidak ada kebaikan pada diri saya? Dan itu Tuhan Roh Kudus berkata, tidak ada yang baik padamu. Engkau harus bertobat, engkau harus memperbarui motivasimu, tujuanmu sebagai orang percaya, tujuanmu sebagai hamba Tuhan. Dan kurang lebih selama 1 tahun, 2012 sampai 2013 kemarin, saya melakukan saat teduh, perenungan, introspeksi diri di rumah, saudara. Dan memang Tuhan habiskan pelayanan saya di luar. Tidak ada undangan dari kantor, dari persekutuan, dari gereja-gereja, tidak ada. Dan 1 tahun Tuhan suruh untuk memperbaiki diri, ya, untuk meluruskan pikiran yang salah. Dan 1 tahun itu tidak cukup untuk saya bertobat sungguh-sungguh. Mengapa, saudara? Ya, kurang lebih 12 tahun saya telah mengotori pikiran saya, motivasi saya, tujuan kekristenan saya. Saya telah kotori. Saya jadikan Tuhan itu hanya sebagai penyembuh, hanya sebagai pemberi berkat, hanya sebagai penolong saat saya menghadapi persoalan. Tetapi saya belum menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan dan juru selamat saya, ya, sehingga saya jujur, ya, selama 12 tahun atau lebih saya telah menjadi orang Kristen yang dangkal, orang Kristen yang cetek, orang Kristen yang hanya memanfaatkan Tuhan. Kalau ada kesusahan, ada kebutuhan ekonomi, saya baru ingat Tuhan. Kalau hidup saya nyaman, saya sehat, saya banyak uang, saya lupa dengan Tuhan. Walaupun saya melayani, saudara. Wah, ini hebat, saudara, ya. Melayani, tapi jauh dari Tuhan. Melayani, tapi tidak punya quality time dengan Tuhan. Ya, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi saya tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Wah, tetapi dalam 1 tahun saya harus bertobat, saya harus berubah mindset, paradigma, dan saya katakan sungguh itu sulit, ya, tanpa Roh Kudus sulit orang bertobat, tanpa Roh Kudus saya sulit untuk bertobat sungguh-sungguh, karena ternyata kesalahan itu seperti karat dalam pikiran, saudara, seperti karat dalam mindset saya, tetapi saya merendahkan diri. Saya minta belas kasihan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya tidak mau memanfaatkan Engkau. Saya tidak mau menjadi hamba yang jahat. Hanya melayani karena tujuan-tujuan tertentu, motivasi tertentu. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang Engkau tolak, seperti Matius 7 ayat 21 sampai 22 dan 23, ya. Di sana dikatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, ya, melainkan mereka yang menuruti segala perintah-perintah Bapa di sorga. Bahkan pada ayat 22 dikatakan, Tuhan, kami sudah mengusir setan, bernubuat,
kami sudah menyembuhkan orang sakit. Tetapi Tuhan berkata, enyalah kamu pembuat kejahatan. Saya takut, saudara, ditolak oleh Tuhan, ya. Dan saya sungguh-sungguh merubah pola pikir mindset saya. Dan dalam pertobatan saya, Tuhan membuktikan firman-Nya. Tuhan mulai menggenapi janjinya kepada saya. Ternyata saya mendapatkan banyak kebenaran yang baru, ya. Kebenaran yang lama itu kebenaran diri sendiri. Itu enggak saya pakai lagi, saudara, sampai hari ini. Ya, ternyata saya harus menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Ya, dan ternyata Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya harus melayani Tuhan dan bukan pekerjaannya. Ya, kalau saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, baru melayani pekerjaannya. Dan Tuhan juga ajarkan saya, jangan berkhotbah apa yang kau belum lakukan. Jangan ajari orang yang kamu sendiri tidak mau melakukannya. Ya, dan itu saya ingat baik-baik, saudara. Jadi Tuhan bilang, khotbahkan yang kamu sudah lakukan, khotbahkan yang kamu sudah praktekkan, jangan yang lain, ya. Dan Tuhan juga bilang kepada saya, kalau kamu cari saya, karena saya adalah sumber segala kebutuhan hidupmu, cari saya dulu. Jadi saya udah tahu, saudara, saya belajar, saya cari Tuhan, maka penyakit saya disembuhkan. Saya cari Tuhan, maka kebutuhan hidup saya dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan dengan. Saya cari Tuhan, maka masalah persoalan saya diselesaikan oleh Tuhan. Dan sehingga saya sekarang, saudara, saya mengalami paradigma yang baru, cara pandang yang baru, cara pikir yang baru, mindset yang baru. Dan saya merasakan hidup di dalam Tuhan itu sungguh penuh dengan damai sejahtera, sukacita, tidak khawatir lagi, tidak cemas lagi, tidak bimbang lagi, tidak meragukan Tuhan, tetapi semakin percaya. Ya, saudara, ya. Dan saya kembali kepada Yohanes 6, saudara, ya. Kalau kita baca, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Yohanes 6 itu setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, kasih makan 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, maka mereka mengejar Tuhan terus, mencari Tuhan. Tetapi bukan firman yang dicari, bukan menjadikan Tuhan Yesus menjadi Mesias, tetapi mereka mencari karena perutnya kenyang. Dan di sana Tuhan Yesus mulai menyinggung mereka, ya, menyindir mereka. Ya, Tuhan Yesus berkata, carilah makanan yang tidak dapat binasa. Ya, nanti kalau saudara baca, itu Tuhan Yesus mengajarkan mereka, cari aku, bukan cari makanan. Aku roti hidup, jangan cari makanan yang bikin perut kamu kenyang. Ya, dan luar biasa. Maria, coba mood-nya dimatikan ya. Dimatikan ya. Ya. Pada ayat 60 ya ke bawah, saya cerita saja, banyak ribuan orang meninggalkan Yesus. Mereka berkata, perkataan ini keras, teguran Yesus ini keras, dan mereka mengundurkan diri. Dan kita melihat sekali lagi ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, sekali lagi Petrus menjawab dengan benar. Ya, tadi Yesus tanya kepada ribuan orang, dan ribuan orang tersinggung, marah, meninggalkan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus tanya kepada ke-12 muridnya, dan Petrus menjawab dengan benar. Ya, Petrus yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat yang kudus dari Allah. Dan kalau kita baca, saudara, masih tentang Petrus, ini luar biasa. Ya, pada Yohanes 21 ayat 18-19, di sana Yesus mengalami pemulihan luka batin. Karena setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
maka Petrus menangis terseduh-seduh. Tetapi dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19, Yesus bertanya, "Hei Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, saya sampaikan saja secara lisan, Bapak Ibu. Dan 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, dan 3 kali Simon berkata, "Ya Tuhan, engkau tahu hatiku bahwa aku mengasihi engkau." Dan 3 kali juga Simon Petrus, Yesus menjawab kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Tetapi pada ayat 18 dan 19 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Pada saat engkau muda, engkau berjalan sekehendak hatimu. Saat engkau tua, ya tua secara rohani, tua secara iman, tua secara mengasihi Tuhan, engkau akan diikat dengan orang lain." Dan sejarah gereja membuktikan bahwa Petrus mati disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Saudara, inilah hal yang tersirat, saudara. Bagaimana kita harus terus belajar. Saya mengajak kita melihat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, kepenuhan hidup dalam Kristus. Apa itu kepenuhan hidup dalam Kristus? Saya bacakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara, dan dalam Yohanes 15 digambarkan bahwa kehidupan orang percaya, saudara dan saya, seperti pohon. Ya, pohon, ada ranting, ada daun. Ya, semakin dibersihkan, semakin berbuah, saudara. Semakin dibersihkan, semakin berbuah. Saudara, kekristenan kita itu tidak boleh tetap bayi, saudara. Tadi dikatakan tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, bertambah teguh dalam iman dan melimpah dengan ucapan syukur. Apa artinya, saudara? Saudara dan saya harus terus berjuang, ya, berjuang mencapai hidup yang kekal. Kita harus terus membuat iman, pengharapan, kasih kita terus bertumbuh, saudara. Jangan terus menjadi bayi rohani. Ya, orang bayi rohani tadi saya sudah jelaskan, hanya menjadikan Tuhan Yesus menjadi penyembuh, pemberi berkat, penolong. Itu masih bayi, saudara. Dan saat kita sungguh-sungguh menjadi seperti sebuah pohon berakar, bertumbuh, berbuah lebat, saudara, maka kita nanti akan bisa mencapai tingkat dengan tingkat yang lebih tinggi, saudara. Ya, ada tingkatan-tingkatan dalam kekristenan. Saya belajar dari pengalaman. Ya, yang pertama kita harus rajin mencari Tuhan. Setelah rajin mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Setelah menemukan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Setelah mengalami Tuhan, kita baru bisa mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita mengenal Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, orang Kristen yang belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia belum bisa menuruti segala perintah Tuhan. Ya, mari kita mengalami pertumbuhan-pertumbuhan secara rohani. Ya, kita mau terus intim dengan Tuhan, kita mau terus bergaul dengan Tuhan, kita mau terus menjaga hati kita supaya kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Yesus ya dengan benar, dengan baik, saudara? Yang pertama, banyaklah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, yang kedua, kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Karena Roh Kuduslah yang mengajar kita firman, mengingatkan kita firman. Ya, saat saudara dan saya diurapi dan dipenuhi Roh Kudus, nanti saudara akan menangkap firman Tuhan bukan lagi di dalam akal budi, tetapi di dalam roh saudara. Ya, karena Galatia 5 ya ayat 16 dan selanjutnya berkata bahwa kita harus hidup dalam roh. Ya, dalam Roma 8 dikatakan hidup dalam daging tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, yang ketiga belajar terus dari pengalaman bergaul dengan Tuhan. Ya, dulu kalau saya mengalami teguran Tuhan, saya tidak belajar, saudara. Saya masa bodoh, sehingga saya perlu dipukul terus dengan Tuhan. Saya perlu dihajar terus dengan Tuhan. Saya perlu ditegur terus dengan Tuhan. Tetapi saat saya mulai belajar mengerti, ternyata masalah persoalan itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil dan yang mengasihi Tuhan. Ya. Dan yang keempat, belajar percaya, taat, tekun, setia, saudara. Ya, belajar. Ya, karena saya percaya, saudara, untuk mengalami janji Tuhan, kita harus belajar taat, tekun, setia, saudara. Saat kita baru menjadi Kristen, Tuhan tidak terlalu menguji iman kita. Tetapi saat kita sudah lama menjadi Kristen, Tuhan seringkali harus menguji, ya, apakah kita sungguh-sungguh sudah taat, sudah tekun, sudah setia. Dan yang kelima, kita harus belajar mengasihi Yesus, saudara. Ya, semakin kita mengasihi Yesus, semakin kita merasakan keindahan dalam Tuhan. Semakin kita mengasihi Yesus, semakin firman Tuhan itu bukan menjadi suatu beban dalam hidup kita, tapi menjadi kesukaan, saudara. Ya, saya belajar, saudara. Ya, ini contoh yang paling gampang. Ya, saya belajar untuk tidak berbohong. Ya, ada orang dunia bilang ada bohong hitam, ada bohong putih. Ya, tapi bagi saya, ya, bohong putih pun tidak boleh. Bohong putih itu artinya bohong untuk kebenaran. Ya, firman Tuhan bilang, kalau kamu bohong, maka bapamu adalah pembohong, saudara. Saya belajar untuk bicara jujur, walaupun ada konsekuensinya. Ya, dan kalau kita terus setia, maka kita nanti boleh merasakan bahwa ternyata ikut Tuhan itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tidak semua apa yang kita pikir baik itu adalah pikiran Tuhan. Tidak semua apa yang kita rencanakan, kita pikir baik itu adalah rencana Tuhan. Tetapi kita harus belajar bagaimana kita menyatukan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Rencana kita dengan rencana Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan itulah yang terbaik. Ya, saya sampaikan di sini dulu. Ya, terima kasih, puji Tuhan, dan kita berdoa sebentar untuk menyambut firman Tuhan ini. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ya, dan kami mau belajar bagaimana kami menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya memanfaatkan Tuhan dalam hidup kami. Saat kami susah, kami ingat Tuhan. Saat kami sakit, kami ingat Tuhan. Saat kami butuh keuangan, kami ingat Tuhan. Saat kami butuh promosi, kami ingat Tuhan. Tetapi kalau kami dalam keadaan baik, sehat, kami banyak uang, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan. Seringkali kami tidak karib dengan Tuhan lagi. Seringkali kami hanya menjadikan Tuhan itu saat kami susah, Tuhan. Tetapi kami mau belajar, Tuhan, apapun keberadaan kami mau menjadikan bahwa Engkau itu sangat penting buat kami. Bahwa Engkau itu sangat berarti bagi kami. Bahwa Engkau itu sangat, oh Tuhan, Engkau itu sangat menentukan segala kehidupan kami, Tuhan. Masa depan kami, itu semua ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah
Firman-Mu yang sudah kami dengar, semuanya tertanam, terukir, termeterai dalam setiap loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Ya, puji Tuhan ya firman-Nya. Luar biasa, siapakah Yesus buat saya? Ya betul tadi yang firman katakan ya. Siapakah Yesus buat saya? Ini bukan dari makanan, bukan mencari roti, tapi mencari pribadinya. Itu yang terpenting. Apa yang Tuhan kehendaki? Itu yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Saya setuju sekali dengan firman ini. Ya, seringkali orang mencari rotinya, biar perut kenyang, bukan itu. Ya, itu bonus. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, ya kita mencari perkenanan Tuhan, saya percaya itu semua kebutuhan kita Tuhan lengkapi. Tanpa minta, Tuhan akan lengkapi. Nah, ini seringkali mata hati pikiran kita suka salah kaprah. Sesuatu yang tadi diakui oleh Pak Yesaya Yongki ini ya. Dulu pelayanannya salah ya, hanya berbalik ya. Puji Tuhan, cepat berbalik dan bertobat. Nah, inilah Tuhan ini panjang sabar ya. Dikiranya pelayan kita udah benar, ternyata benar kata kita. Betul nggak Pak? Belum tentu kata Tuhan benar. Nah, disinilah pentingnya kita banyak koreksi diri. Lebih baik banyak mengoreksi, itu yang terbaik. Maka disebut kata Tuhan, kau hamba, mau mengoreksi diri. Nah, di sini ya, jadi betul. Petrus walaupun begitu-gitu juga dia ya, orangnya cepat tanggap, cepat bicara, dan cepat nolak juga ya. Nah, di sini. Tapi Petrus Tuhan sempat puji juga ya. Nah, di sini juga dikatakan tadi satu katakan apa? Ya, yang tadi Pak Yongki katakan, satu kita harus merenungkan firman. Renungkan firman, karena itu makanan tubuh jasmani kita sehari-hari. Betul ya? Mendapatkan kekuatan. Kalau roh kita nggak diberikan firman, kita akan blank. Kita akan hilang demi sejahtera. Tidak ada kekuatan sama sekali. Betul sekali. Ya. Yang kedua, kita harus penuhi Roh Kudus. Itu penting sekali. Ya, baru kemarin pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, ini Roh Kudus ini yang harus pegang setiap hari ada bersama kita. Karena itulah penghibur, penolong segala sesuatunya. Luar biasa ya. Wah, nah, ketiga dikatakan apa? Kita harus belajar terus bergaul dengan Tuhan. Masih terus belajar bergaul dengan Tuhan. Apa sih Tuhan maunya setelah ini? Setelah selesaikan tugas ini, apalagi Tuhan yang kau kehendaki dalam kehidupan saya? Harus terus bertanya. Kenapa? Karena kita sedang belajar untuk mencari perkenanan Tuhan. Luar biasa ya, Pak Yongki ya. Ya di sini. Yang keempat dikatakan apa? Kita harus belajar taat, tekun dan setia. Nah, di sini orang kebanyakan gagal dan setia ya. Tuhan setia berdoa untuk kita, kitanya yang nggak setia, betul nggak Pak? Apalagi kalau udah diberkati, kita lupa ada doanya nanti dulu Tuhan. Aku lagi ada di mall, lagi jalan-jalan, lagi happy-happy. Nah, di sini ya nggak setia. Makanya kan mestinya ada suka dan duka kita tetap setia sama Tuhan. Ya, taat, setia ya, yang tadi tekun. Nah, ini ketekunan ini ya, ada harga di dalam kehidupan kita, harus bayar harga dengan ketekunan ini ke Tuhan. Puji Tuhan ya. Yang kelima kata apa? Harus belajar mengasihi Tuhan. Seperti di Yohanes 14:15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahnya. Nah, kalau engkau benar mengasihi Tuhan, pasti akan mengikuti perintah-perintahnya. Tidak memberontak. Ya, memang yang saya katakan, kita suka, Tuhan belum tentu suka. Betul? Amin. Ya. Nah, misalkan saya nggak suka, Tuhan suka. Nah, itulah kehendak Tuhan. Yang nggak suka, kita harus makan pilnya. Karena itu vitamin buat kita mendewasa. Puji Tuhan, Pak Yongki. Ya tuh, luar biasa firman-Nya. Tuhan memberkati Pak Yongki ya. Firman-Nya luar biasa. Siapakah Yesus buat saya ini? Ya, nah di sini menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Siapakah Yesus buat saya ini? Apakah kita memang membutuhkan lagi dalam keadaan susah? Apakah pada terjepit baru Yesus tolong saya, tapi begitu lagi diberkati lupa semuanya, Tuhannya nggak ada lagi dilibatkan. Ini sering kali anak-anak Tuhan seperti itu. Mari saudara, ya. Siapakah Yesus buat saya ini? Ya, baik suka dan duka, baik diberkati nggak diberkati, tetap menyenangkan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan kehendaki. Satu pelajaran yang luar biasa, yang indah sekali untuk mengerti arti hidup ini. Semuanya kembalikan kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Amin. Ya. Di sini. Silakan Ibu Maria angkat satu pujian. Ya.
Ya, silakan. Puji nama Tuhan ya, kita semua diberkati untuk lebih mengerti Tuhan, lebih lagi. Biarlah apa yang disampaikan kita terus boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan. Saya akan nyanyikan pujian ini, aku mengasihi ya. Karena dengan mengasihi Tuhan itulah yang istimewa bagi Tuhan kita. Siang dan malam dipegang tanganmu dan engkau tahu Tuhan hanyalah Satu menyenangkan Tuhan. Maka di sini dikatakan di firman ya, di Roma 11 ya, di ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Tuhan. Betul ya. Tidak terselami jalannya Tuhan. Apakah kehendak jalannya Tuhan ini? Apakah mau kita, apa maunya Tuhan? Tidak terselami. Kita tidak mengerti. Kenapa kita ada di sini saya pikir? Ya, ini semua ada rencana Tuhan. Ya, tapi kalau kita mau taat, mau mendengarkan firman, punya haus lapar, saya percaya Tuhan akan tambahkan pengetahuan itu untuk lebih mengenal Dia lagi. Amin. Ya, maka di sini ayat 36 ya, di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi ya yang ditinggikan, yang diberikan siapapun, hanya bagi Dialah segala-galanya. Kembalikan lagi kepada Tuhan. Pelayanan kita, berkat kita, keluarga kita, anak-anak kita,
Semuanya kembalikan kepada Tuhan. Kita ini hanya untuk mengelola, hanya untuk dinilai sama Tuhan. Benar apa enggak yang dipercayakan sama Tuhan kepada kita semua. Nah, kembali lagi saat ini. Cek and cek diri kita ini benar enggak? Cara hidup saya ini, cara berpikir saya, segala sesuatunya. Ya, jadi hati-hati sekali tadi Firman sudah menegur keras sekali. Jangan cari Tuhan ini karena kebutuhan, ya, bukan karena kita memang memaksa Tuhan untuk dikabulkan, nggak dikabulkan pundung, nggak mau cari Tuhan lagi, itu bayi, ya. Nah di sini jangan karena maunya ada maunya, ya, tapi bagaimana saat ini untuk menyenangkan Tuhan, ya. Soal berkat buat Tuhan kecil, kalau engkau bisa menyenangkan Tuhan, fasilitas Tuhan sediakan sesuatunya dengan gratis. Amin, saudara. Ya, jadi luar biasa firman ini. Mari, siapakah Yesus buat saya ini? Jangan sampai Yesus ini dibikin jadi kayak satpam. Ya, Tuhan jagai rumah saya ini dan itu, bukan itu. Ya, tapi mari saat ini hargai Yesus, hormati Dia. Ya, hormati Tuhan di atas segala-galanya, muliakan dan tinggikan. Ya, terima kasih buat Pak Yesaya Yongki, ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Firman menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin, ya, puji Tuhan. Ya, mungkin silakan kali ya, saya mau menyaksikan saya buat Komingwan, ya, salam buat Komingwan juga, ya, selamat malam. Ya, mungkin mau membagikan mau bersaksi, ada yang mau bersaksi sekali ya. Silakan buat Bu Meske. Ada kesaksian? Bang, nggak ada suaranya. Suaranya mana? Oh, belum ada, Bu. Mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan, masih setia ya. Betul, mengucap syukur tetap setia ya. Oke, puji Tuhan. Siska mungkin mau bersaksi, Siska. Siska. Mana wajahnya? Nah, ini Siska. Silakan Siska mau bersaksi. Ya? Nanti kalau ada hari. Oke, ya menunggu ya. Nanti janjinya ditagih ya sama saya ya. Puji Tuhan. Ya buat Pak ini Pak Nikolas. Salam Pak Nikolas. Ini hamba Tuhannya nih Pak Nikolas. Salam. Silakan Pak Nikolas. Ya, salam. Ya, mungkin ada kesaksian yang luar biasa. Ya, memang saya sedikit saja menambahkan Pak Yesaya Yongki tadi ya. 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 Karena memang kita percaya bahwa sampai saat ini banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, tetap dia mencari mamon. Dia gunakan kesempatan itu tetap mencari mamon. Maka kalau hari ini Pak Yesaya Yongki ini diberikan nuansa yang baru, tentu adanya sebuah pertobatan, mungkin ini gambaran kepada hamba-hamba Tuhan semua ya, termasuk kita. Maka saya katakan, cuman hati-hati juga dalam setiap khotbah. Kalau saya lebih senangnya memang khotbah itu adalah di daerah, tapi kemarin ketika Pak Gembalanya itu adalah Michael Panelu yang moderatornya HCTV Solusi, yang orangnya jenggotan, itu kenal saya udah cukup lama, udah 15 tahun yang lalu ya barangkali ya. Dan dia sekarang pegang 3 gereja, satunya di Hotel 88, satunya di Mangga Besar, dan satunya lagi ada di restoran mana. Itu semuanya yang membackup-nya adalah Tuhan melalui Bapak Rudi yang punya stadium. Stadium itu sekarang ditutup semua. Pak Rudi ini tadinya Katolik, tapi Katoliknya KTP. Akhirnya sekarang dia bertobat dan dia cukup memberkati, ya kan? Sehingga yang namanya spa dan sebagainya itu ditutup semua menjadi restoran. Tapi yang 88 adalah itu yang pemiliknya adalah Pak Mingguan. Komingguan juga tahu adalah anaknya namanya Pak Tommy ya. Dan di setiap hotel itu dia ada hall untuk berdoa. Nah, memang hati-hati sekali juga apalagi di daerah wilayah Mangga Besar. Mangga Besar itu terkenal memang kan PSK-nya ya. Apakah PSK-nya itu sudah bertobat semua apa belum, saya nggak ngerti, ya kan?
Cuman kita sebagai hamba Tuhan ini mesti harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan? Karena apa? Kadang-kadang mereka punya cara-cara sendiri supaya kita didoa, supaya minta didoakan dan sebagainya. Mau bau minyak wanginya luar biasa juga. Artinya apa? Jangan sedikit ada celah iblis masuk untuk tergoda. Maka kalau kita bisa menjaga itu, yakin bahwa kuasa Tuhan itu menyertai kita. Tapi kalau kita laki-laki itu kalahnya, maaf, jujurnya, dengan wanita memang ya sejak zamannya Adam. Tapi kalau kita dipagari oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hal yang seperti itu jauh ya. Kadang mata ini melihat, tetapi dengan tidak memandang wajah. Itu sudah dengan benar. Kalau setiap kali kita khotbah, jangan ada sesuatu yang membuat celah hati kita terjatuh. Sama dengan uang tadi. Jadi ketika kita mulai berpikir selama kita khotbah uang, artinya logika kita yang berbicara. Sehingga kadang-kadang ngomongan kita jadi ngawur juga, ya kan? Dan tidak fokus. Maka kita sama-sama belajar. Terima kasih kepada Pak Yesaya Yongki yang sudah memberikan ingatan yang luar biasa untuk firman, sharing firman-Nya dan pengalamannya juga, sehingga kami selalu ingin mau belajar jauh lebih dalam di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sehingga yang disenangkan bukannya gembala atau jemaat, terutama kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang terutama. Ketika kita senangkan hati Tuhan, Ibu Elias tadi bicara, ya kan, maka apa yang menjadi kebutuhan kita tidak usah ngomong, maka Tuhan sudah penuhi, ya kan. Dan di sini ada beberapa hamba Tuhan, termasuk Bapak Pendeta Rasman dan sebagainya, juga ada Pak Pastor Komingguan dan juga yang lain-lain. Tentu ini menjadi anugerah yang besar ketika kita tahu, kita ini harus tahu diri. Tahu diri artinya bahwa kita sudah diberikan sesuatu kebebasan. Apa yang tidak ada Tuhan berikan, ketika kita ada, kita lupa. Banyak seperti itu. Bahkan yang tuan rumahnya akan coba disingkirkan. Itu gambaran kehidupan dunia, gambaran kita sekarang ini. Tapi kalau kita sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan kuasa gelap, dan kita ini hanya numpang, kita nggak punya apa-apa. Saya katakan sekalipun apa yang akan saya miliki, Tuhan ini milikmu. Saya hanya pekerja, dan engkau adalah komisaris, investor, dan pemilik segala-galanya. Kami akan bekerja baik, Tuhan. Berikan petunjuk, arahan, dan jalan. Maka ketika semuanya diberkati, jadi kita nggak sombong. Kalau di zamannya Yusuf, itu ada gandum. Gandum itu sama dengan padi. Gandum itu ketika dia mulai tumbuh dan sebagai menguning juga, dia tertunduk juga. Padi pun seperti itu. Padi juga begitu. Begitu makin berisi, dia makin menumbuh. Maka ini satu rahmat dan berkat. Sekali lagi Pak Yesaya Yongki, ya kan, kita bangga kepada Yesus hari ini, yang mana kalau kita mengutamakan Tuhan, sekali lagi Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya apa yang dibicarakan Pak Yongki dengan kesaksian yang luar biasa, dan itu terjadi kepada hamba Tuhan. Saya sedikit bersaksi. Ketika ada hamba Tuhan yang datang ke gerejanya Pak Pastor Komingguan, dia menyatakan dirinya dia harus dibayar 1 juta. Padahal saya melihat Pastor Komingguan waktu itu memang mengadakan seminar di situ, dapat uangnya cuma 1 juta juga, ya kan? Terus Pastor Komingguan tanya, ini gimana Pak Pendeta? Ya udah, ini kasih saya aja. Itu biasanya saya 1 jam 5 juta dibilang. Coba, luar biasa. Maksud dia tuh saya tahu, ya kan? Saya kan ada di sebelah. Ini sebetulnya kurang, ya kan? Lu dapat 1 juta juga kurang, mestinya nambahin saya 4 juta. Coba, ada nggak? Ada zaman ya beda-beda, tipis lah tahunnya, nggak lama juga itu, ya kan? Tapi saya sempat kaget, loh, kok bisa begini ya? Ya kan, kalau saya justru itu belajar dari situ. Seperti kemarin setelah saya khotbah, gembalanya tidak ada, tapi ada ibu gembalanya aja. Gembalanya ke Palembang melayani. Minta maaf, saya bilang nggak perlu minta maaf, Pak Gembala. Saya tidak melayani Anda dan saya tidak melayani jemaat. Saya melayani Tuhan.
Yang penting Tuhan hadir di tempat itu. Ada Pak Gembala atau Ibu Gembala, ada tidak, saya tetap akan datang, saya bilang. Seperti itu aja. Setelah saya khotbah dan sebagainya, mereka merasa diberkati, dia telepon saya kemarin, Pak, bisa minta nomor rekening. Untuk apa? Saya bilang, oh untuk PK. Saya sudah terima persembahan kasih saya dari Tuhan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, bahkan Minggu. Berkat Tuhan berlimpah. Jadi saya kasih BCA-nya aja, yaitu Bank Sentral Allah. Maka dia tertawa. Tuhan berkati. Jadi saya kembalikan kepada berkat yang Bapak mau berikan, kembalikan kepada kasnya gereja, saya bilang. Nah, ini pelajaran yang mungkin bagi orang, kadang-kadang ada gereja juga yang telepon saya, Pak, kami tidak ada persembahan. Boleh nggak Bapak berkhotbah di tempat kami? Coba, sedih nggak, Pak? Ya kan? Saya sedih juga. Artinya apa? Banyak orang yang meminta itu. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mengundang kami, suara Tuhan. Saya tidak akan bisa menolak karena cuma waktunya, kalau berbenturan memang nggak bisa. Seperti tanggal minggu ketiga nanti saya diundang kemana? Ke daerah Tambun. Tambun itu ya lumayan jauh juga, tapi saya percaya semua adalah kasih dan karunia Tuhan. Kalau Ia mau mengundang, dan saya masuk ke gereja disambut pun kita udah bersyukur, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan kenal kita. Kalau dia katakan, Pak Gembala bilang, jangan masuk, saya tidak kenal kamu. Ya nggak bisa kita pun. Bagaimana kita memberikan share? Seperti itu. Jadi waktu kita masuk pun, dia nggak usah layani kita, cukup dia bilang, Pak, terima kasih. Bapak sudah datang dan kami bersyukur. Pulang jangan dilayani lagi. Kita langsung pulang aja, nggak perlu dia kasih makan, minum, dan sebagainya. Kita bisa cari di luar gitu. Oke, terima kasih Ibu Elia Esther. Itulah pengalaman-pengalaman Pak Yesaya Yongki dan juga kepada kami, sehingga kami yang muda ini selalu ingin belajar, jauh belajar, ya kan? Sehingga apa yang kami lakukan betul-betul 100% hanya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Luar biasa ya, itulah luar biasa Pak Nicholas ini terus ya kalau memang kita memang menyenangkan Tuhan itu nggak ada embel-embel lain lagi. Yang ada malah kita kesian ya, punya belas kasihan pada gereja itu, apalagi ada memang hamba Tuhan seperti itu, ada yang menarik minta 2 juta. Kaget juga gembalanya. Loh kok ini dia orang kaya juga, pendeta ini ya dokter, dia juga punya gereja, tapi sekarang gerejanya tutup. Ya, Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Karena mereka itu disamain kayak bisnis dokter. Lah, gereja kok disamain kayak orang ini ya, kata saya juga kaget dengarnya gitu. Tapi sekarang ditutup sama Tuhan, gerejanya nggak ada gereja, beliau juga, dan sekarang tidak melayani. Kenapa? Karena selalu itu tadi Pak Nikos bilang, minta tariknya 5 juta, ini 2 juta udah turun katanya gitu, bayangin. Wih, kaget juga dengarnya. Nah, di sini jadi sekarang ini ada orang Konghucu, agama Konghucu kerjasama dengan pendeta. Jadi dia biayain kontrak ruko dan sebagainya. Kalau 3 bulan dapat perpuluhannya banyak, mereka berbagi. Tapi kalau enggak, bulan keempatnya mereka tutup. Itu bahaya benar itu. Bahaya. Terima kasih. Ya. Makanya saudara, pentingnya kita pelayanan murni, amin. Pure, ya. Amin. Kita di udara ini, kita jadi berkat kan luar biasa untuk bangsa-bangsa, amin. Yang memberkati itu bukan siapa-siapa, Tuhan yang nyediain berkat buat kita. Yang penting kita jadi berkat. Kalau di Zoom ini kan bukan kita aja yang dengar, tapi seluruh dunia akan mendengar. Ya, dari balik kemana-mana mereka bisa dengar, begitu dibuka, wah ini ada khotbahnya luar biasa. Nah, itu. Jadi kalau kita pure untuk Tuhan, saya percaya ya akan diperkenan sama Tuhan dan nama kita juga akan tercatat. Amin. Jangan sampai Tuhan, aku udah melayani gini dan gitu, begitu tak lihat dulu kata malaikat namanya, nggak ada namamu, nah gawat gitu ya. Namamu nggak ada di sini kan. Wah, di situ celaka dua biasa. Betul. Ya, jadi luar biasa nih firman. Ya, saat ini saya minta saat ini untuk siapa nih? Ya, Bu Susan. Bu Susan? Bu Susan. Belum ada kesaksian. Oh, oke, belum ada. Ya, puji Tuhan. Ya, buat ini Bu Astati, ada kesaksian? Puji Tuhan ya, Bu. Semua kita ini dipimpin Roh Kudus seperti tadi firman-Nya.
bukan kuat gagah kita. Semua kita Roh Kudus pimpin kita. Saya bisa juga beribadah di sini. Tadi juga saya habis Zoom di UMAS tadi kan, usia emas. Tapi Roh Kudus kalau beri kita kekuatan, kemampuan, makanya pure kita cari Tuhan benar-benar luar biasa. Kita akan menyenangkan Tuhan. Apa yang diinginkan hati kita, Tuhan tuh tahu semua Dia berikan. Ya, seperti di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah. Apa yang diinginkan hatimu Tuhan akan berikan, luar biasa Tuhan kita. Jadi kita pure emang harus cari Tuhan sungguh-sungguh, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Itulah luar biasa ya. Saya kalau ikut Tuhan ya semuanya saya alami, yang seperti kemarin saya kesaksian anak-anak saya yang Lira udah jadi notaris, puji Tuhan, yang Lisa dokter, yang ketiga nih Samuel sarjana hukum. Semua itu karena Tuhan. Makanya kalau kita mau menyenangkan Tuhan, aduh, dibilang upahnya besar yang di surga. Di dunia juga Dia berikan semuanya. Luar biasa. Supaya anak-anak Tuhan tuh boleh jadi berkat. Seperti Ulangan 28:13. Anak-anak Tuhan jadi kepala, bukan ekor. Itulah yang saya terima dari Tuhan. Jadi mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Semua tuh luar biasa. Makanya saya punya Tuhan emang yang dahsyat, luar biasa. Malam hari ini bukan suatu kebetulan kita datang, semua dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada di sini. Karena Roh Kudus yang memimpin kita ya. Puji Tuhan, firman-Nya itu yang dibilang tadi, siapakah Yesus itu? Ya, Tuhan Yesus itu buat kita siapa? Pasti jawabnya masing-masing kita ada di masing-masing di kita semua ada. Yang seperti tadi Petrus bilang Mesias, memang Dia juru selamat yang mengampuni dosa kita, ya luar biasa. Tadi Pak Yongki juga bilang tadi Mesias, Dia yang menyelamatkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu besar kan ya, kasih Allah sudah mengorbankan Dia. Dan kemarin kenaikan Tuhan Yesus, Dia juga akan naik ke surga, dan Dia juga menginginkan Roh-Nya yang kudus ya, sebagai Roh Kudus yang seperti Kisah 1 ayat 8 ya. Kalau kita terima kuasa dari Roh Kudus, kita bisa akan menjadi saksinya ya, dari sampai ke ujung-ujung bumi ya, dari sampai Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung-ujung bumi ya, sehingga amanat agung dituntaskan ya. Puji Tuhan ya. Itulah Tuhan kita memang sangat baik, terlalu baik. Jadi memang benar kita terus mata kita hanya kita harus fokus, karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Bangun pagi aja juga kita sudah diberi kesehatan, kekuatan, napas, boleh kita bisa beraktivitas lagi tuh, karena Tuhan itu sangat-sangat baik. Puji Tuhan ya, semua segala puji, hormat, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Itu aja Bu Elia yang saya sampaikan. Ya, luar biasa ya. Ya, buat coming one kali ya. Silakan hambanya. Kesaksian coming one. Ya, luar biasa tadi hambanya ya. Saya Yongki, salam kenal Pak. Ayo. Ya, salam kenal juga Pak. Ya, luar biasa. Emang pada akhir zaman ya, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri ya. Itu yang repot ya. Berlagak sok tahu ya, sombong. Ini yang cilaka nih, sombongnya ini ya. Tadi saya diberkati banget ya ketika ibadah di Family Ministry. Saya undang hambanya itu Pendeta Thomas Chandra. Ya. Chandra. Ya, itu hamba yang luar biasa loh. Dia punya penglihatan. Jadi kalau dia diundang lewat Zoom aja dia bisa tahu ini orang mengalami hal seperti apa nih. Ini apa nih. Dia ada audible, dia dengar suara Tuhan. Ya, ini dulu juga mantan paranormal juga ya. Undang dia nggak gampang, susah. Dia selalu jawabnya itu lama ya. Sampai saya mau bikin undangan aja itu, waduh. Untuk flyernya itu jam 2 sore tadi itu, jam 2 siang itu baru dia kasih temanya dan dia bersedia oke melayani. Waduh, repot juga ya. Kita kan takutnya nggak bisa, tapi luar biasa nih ada Pak Nikolas Liang ya. Saya bilang, Pak Nikolas Liang harus siap ya. Kita ini kan semuanya harus jadi serepnya Tuhan ya. Ban serep lah ibarat kata ya. Hamba Ya, Tuhan kita ada, jadi ban serep aja. Elia Esther, hambanya berhala. Di gembala lah yang harus ambil tanggung jawab ya. Kita seperti itu ya. Luar biasa. Hambanya itu, waduh, penuh urapan ya. Saya diberkati sekali ya.
karena dia sampai menyediakan waktu, dia melalui pujian ya, dan luar biasa. Usianya juga udah 40 ke atas tapi belum merit ya. Dan dia sekarang dipakai Tuhan, bahkan tadi dikatakan dia sudah rekaman volume 1 ya. Dan dia juga udah buka cabang di luar negeri ya. Itu bagi Tuhan nggak ada yang mustahil loh. Luar biasa, dia orang Pontianak ya. Tapi saya percaya kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang setia, ya itu harus seperti itu. Ya, kemana Tuhan suruh ya kita harus jalan aja lah. Nurut aja. Banyak orang nggak mau nurut sama Tuhan. Ya. Maunya mau sendiri. Ya. Sehingga apa yang kita pilih bukan jalan Tuhan ya pasti tidak akan baik. Ya. Saya juga pernah dengar itu satu hamba Tuhan yang dia dokter juga ya. Bahkan dia, maaf kata ya, dia family saya loh, family. Ya, tapi kalau diundang itu selalu dia minta PK-nya 2 juta. Dia punya gereja yang besar. Punya gereja yang besar loh. Nah, tapi saya juga bilang pernah saya ngomong sama hambanya, kan sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya. Apalagi kan dia dokter yang diberkati sekali loh. Kenapa sih kita harus ukur segala sesuatunya dengan mamon, dengan uang? Dia nggak akan kekurangan kok. Tapi seperti Bu Elia tadi katakan, gerejanya tutup. Ya. Mungkin sama kali. Kayaknya sama. Sama nggak dokternya? Saya nggak sebut namanya. Kita nggak boleh sebut. Itu udah tahu kok semua orang. Itu nggak etis. Ya. Tapi luar biasa loh. Tuhan itu nggak suka orang yang benar-benar yang berdalih seperti itu. Ya. Jadi ada teman saya ngomong gini, emangnya kalau buka gereja itu ibarat kata buka toko. Jadi kita harus untung rugi. Nggak boleh hal itu terjadi. Kepada Tuhan itu harus penuh hati. Ya kan dikatakan Ulangan 6 ayat 5 kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap jiwamu. Nah itu yang harus kita persembahkan yang terbaik. Ya. Jadi nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang maaf kata ya, mau cari keuntungan, mau cari nama besar ya, mau dikenal orang, mau jadi orang terkenal ya. Kita harus ingat tuh, harus menyadari sendiri Matius 7:23, nyalah engkau. Aku tidak mengenal engkau dan engkau adalah pembuat kejahatan. Itu hati-hati. Ya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus kikis habis. Diawali dengan roh, diakhiri juga harus dengan roh, juga dengan maaf kata ya, dengan daging. Ya. Kesaksian tadi pendeta saya Yongki saya juga pernah dengar ya. Itu satu pertobatan, itu luar biasa. Ya. Bagus kita berbalik menjadi orang benar daripada orang benar menjadi orang yang tidak benar. Ya, lebih baik dikatakan mantan penjahat daripada mantan pendeta, itu yang repot. Ya. Wah, itu bisa cilakanya bukan cilaka 13 lagi gitu ya. Janganlah, kita jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Hidup ini cuma satu kali loh. Kita harus ingat, seperti tadi Pak Nikolas bilang ya, hidup kita ini cuma numpang lewat. Ya, nggak ada yang bisa kekal hidup. Selamanya nggak ada. Dan kita harus menyadari, ayo kita berbenah. Saya pegang itu selalu Yeremia 7:3. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka akan diam di dalam setiap bait tubuhmu. Terlebih lagi di Keluaran 19 ayat 5 itu saya pegang sekali. Dan kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada setiap janji Tuhan, kau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Karena Tuhan Yesus itu adalah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Ya, kita maaf kata ya, mungkin kita nggak bisa terima berkat yang berlimpah, tapi kan kita punya keturunan, anak, mantu, cucu. Mau nggak diberkati oleh Tuhan? Belajar setia, taat, tekun, terus belajar apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita, maunya Tuhan. Amin. Lakukan terus yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Karena Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Kita harus introspeksi diri, apakah hidup kita ini hari ini masih bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau kurang berkenan, perbaiki.
selagi masih ada waktu. Amin. Kita masih boleh sehat, boleh diberi nafas, umur panjang. Ayo kita berkarya buat Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah jiwa-jiwa. Itu aja yang saya bisa bagi. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yongki, saya Yongki. Tuhan Yesus memberkati. Pak Nikolas, buat Bless, Esther, semua ya. Ya, Tuhan berkati. Luar biasa. Haleluya. Iya, betul, luar biasa ya. Ya, mungkin saya kasih kesempatan untuk Ibu Lydia. Ibu Lydia mungkin mau bersaksi, silakan. Ibu yang setia juga nih, Ibu Lydia. Bu Elia, saya juga lagi tunggu. Luar biasa itu Ibu Lydia. Haleluya. Dipanggil nggak nih? Kalau nggak dipanggil, diam-diam dah. Puji Tuhan ya, Tuhan baik, selalu menolong ya. Saya dapat firman Tuhan dari Pak Yongki, Pak Yesaya Yongki. Harus kita apa yang kita sudah alami, nah kita khotbahkan. Memang betul ya, kalau kita belum alami, kita khotbah juga nggak nyambung ya. Nah itulah baik ya. Memang saya juga nggak terlalu bisa lah, masih belajar terus gitu ya. Dan saya juga memang melayani Tuhan juga udah kasih tempat buat saya. Jadi kalau ada orang pakai itu nggak usah bayar ya. Jadi sesukanya, malah saya sediain makanan gitu ya, kue-kue dan juga nasi juga saya kasih. Memang itu berkat dari Tuhan ya, bukan saya punya uang dari mana. Boleh dikatakan segitu, itu paling uangnya ya receh-receh lah yang saya korbankan gitu kan, sedikit gitu. Tapi itu semuanya berkat Tuhan ya. Jadi kalau ada orang yang mau bermalam juga saya layani dengan sebaiknya. Mungkin di hotel ada bayarnya ya, di tempat saya enggak, tapi saya bikin lebih bagus gitu ya, karena saya juga pernah disambut dengan teman saya begitu bagus sekali, yang saya juga belajar seperti apa yang teman saya lakukan kepada saya gitu kan. Jadi apa yang ditabur ya saya tuai juga gitu ya. Jadi saya bersyukurlah semuanya Tuhan baik. Orang yang pakai tempat saya juga dia yang atur bayarnya, bukan saya yang atur bayarnya, mereka yang atur bayarnya. Kalau mereka nggak bayar juga saya nggak tagih gitu ya. Jadi saya juga ya berserah aja sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan gitu ya. Jadi Tuhan juga mencukupi apa yang menjadi keperluan saya. Jadi saya bersyukurlah sama Tuhan gitu ya. Dan juga bisa ikut jam gini kan enak ya, nggak usah pakai ongkos kan, tinggal duduk di rumah denger yang baik udah kan. Jadi begitu baik Tuhan, dia selalu menolong, pindah dari sini ke sini ya, bayar ininya juga. Bayarnya juga ya, saya bersyukur ya sama Tuhan. Tuhan selalu menolong ya. Jadi itu mungkin sedikit yang saya dapat. Memang kita mau belajar untuk mengasihi ya. Kalau enggak karena Tuhan juga enggak bisa ya. Karena Petrus juga dikatakan kan, siapa aku ini siapa? Terus Petrus katakan Mesias. Itu bukan dari mulutnya Petrus kan, Allah yang pakai dalam hidupnya, jadi dia bisa berkata itu tepat bahwa Yesus itu Mesias. Nah itu juga kita mau belajar begitu ya. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, nah kita juga mau melakukan kembali gitu ya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu baik menolong ya, dan ini juga tempat adik saya bisa bangunin juga gitu karena berkat Tuhan ya. Kalau secara manusia kan nggak mungkin gitu ya, tapi saya kumpulin uang bisa. Jadi saya kalau udah tidur di gereja, ini sedikit kesaksian ya. Hujan angin besar, saya bilang aduh nanti tuh kalau rumah rubuh pada habis di semua tuh gitu ya, karena udah pada hancur-hancur gitu, udah pada mau rubuh gitu. Jadi aduh rasanya bagaimana gitu kalau udah mikirin lagi hujan gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya ke material, teman saya langsung dia tanya, Ci ada uang berapa gitu ya. Jadi saya bilang ada 10 juta nih gitu. Oh ya udah boleh gitu ya. Jadi saya ambilin yang sewa tempat itu, uangnya saya kumpulin, akhirnya dapat ya. Jadi saya bersyukur, memang habisnya 12 juta. Itulah yang sisanya itu ponakan saya cicil tiap bulan, bayar sampai 1 tahun selesai. Sebetulnya nggak besar sih, cuma 23 juta ya. Tapi kan harus nyicil sebulan kan bayar 1 juta. Ya. Itu Tuhan baik ya, menolong semuanya. Nah saya juga senang kan bisa berbuat begitu. Kan nggak mudah itu berbuat begitu. Tapi setelah berbuat begitu, ya Tuhan baik itu menolong. Dan juga sedikit lagi kesaksian,
Apa yang saya mau ke Israel itu bayarnya 12 juta juga. Gitu. Jadi saya berkorban 12 juta, mau ke Israel 12 juta. Saya tanya ke teman saya, ketua kom ibunya yang di Kelapa Gading, ada ke Israel 12 juta. Udah Ci pergi katanya. Langsung dia kirim 6 juta dan uang saya di bank ada 6.300.000. Jadi pas saya bisa bayar 12 juta. Itu Tuhan luar biasa. Jadi tinggal uang 300 itu tinggal kita berdoa lagi kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupin lagi. Sampai pergi Tuhan tolong semuanya. Teman saya yang kasih 6 juta itu dia kasih lagi buat receh-receh, dia sediakan uang dolarnya. Uang dolar itu 4 juta buat saya belanja di sana. Itulah Tuhan baik. Jadi dia kasih 10 juta. Ya puji Tuhan, itulah apa yang kita tabur kita tuai kembali. Terima kasih Pak Yesaya firman-Nya. Biar boleh menjadi berkat buat saya. Ya, mungkin ada tambahan lagi buat saya untuk hari ke depan. Apa yang saya mau lakukan, biar semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah Ibu Elia Esther, apa yang saya bisa. Saya melakukan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati ya, Olivia. Ya, itu ke Israel bonus tuh. Dapat bonus luar biasa ya. Ya, saya sendiri belum pernah ke Israel. Lagu Amanan Agung. Pengen ke Israel tapi keburu COVID ya. Setiap glosur saya bawa doa, Bu. Oh ya, saya ini ternyatanya bukan glosur ya, bahkan yang ada di WA, gitu di WA dia ada ke Israel 12 juta, langsung saya bertindak. Tuhan tolong semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan udah menginjak ya. Nah, di Israel saya belum, baru dapat minyak urapannya aja. Kalau mereka datang dari sana, ingat Bu Elia saya kasih minyak urapan dari Israel, saya senang banget baru minyaknya doang. Sama itu Bu Elia Esther, saya juga minyak urapan dapat. Puji Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan ini juga ya, teman juga mau bawa saya lagi ke Israel, mau jadi pembimbing katanya. Sekolah minggu saya, dia bilang tante nanti siap aja gitu kan. Haleluya. Puji Tuhan ya, Bu Lydia. Luar biasa ya. Tuhan sayang sama Ibu. Ya mungkin boleh untuk Bapak Brahmana Sembiring mungkin mau bersaksi, silahkan. Ayo Opung. Opung. Ya, suaranya Pak. Besok ditunggu itu di Tomang. Insya Allah. Oke. Ya. Soalnya Bogor itu kan lumayan Pak. Kalau tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Yohanes. Kalau dia berangkat kami bisa dengan Ibu Grace sama keluarganya Pak Yohanes. Tapi kalau saya jalan sendiri Pak, ya agak-agak ini Pak, dengan bukan ya dengan tidak mengurangi rasa hormat ya dengan terpaksa mungkin nggak bisa terlalu jauh saya sendiri kalau sendiri Pak. Terkecuali kalau ada berdua gitu, bertiga. Jadi mungkin kalau Tuhan izinkan ya semua berjalan dengan baik ya. Terima kasih itu dulu Pak Kolas untuk hari Jumat. Ibu terima kasih Ibu Elia Esther. Jadi apa yang Ibu berikan waktu, terima kasih. Saya sedikit aja ya. Jadi saya sebenarnya tadi siang ya bagaimana Tuhan itu memproses ya. Jadi tapi sampai malam tadi saya barusan sebenarnya dari jam tadi kan family ministry selesai itu kami ada memang ada lagi ya jam 7 sampai barusan selesai tadi jam 8 ya. Jadi saya mendapatkan berkat ya. Jadi berkatnya apa? Mungkin ya perasaan kecil ya. Jadi kalau dalam luka itu kalau kita bisa tersenyum, menurut saya itu ya bahagia ya. Karena kalau kita dilukai hati kita bisa tersenyum. Kira-kira gampang apa susah ya? Ya. Tapi itulah Tuhan. Tapi itulah Tuhan itu begitu baik. Ya, makanya apapun permasalahanmu sudah kutanggung semua penderitaanmu. Jadi
Jadi walaupun kita dalam kondisi tadi terluka, terpanah ya, tapi karena Tuhan itu sudah menyatakan bahwa Dia akan membebat hati yang luka luar biasa, Bu. Jadi ini belum lama dari tadi siang. Jadi kan sampai malam saya mikir-mikir kok begini, tapi dengar firman Tuhan, ya firman Tuhan itu Dia mengobati, Dia memberikan kekuatan, yaitu kesaksian saya. Jadi dalam hidup ini senantiasa kita tetap memandang kepada Dia, itu tadi ya. Dari firman Tuhan juga mulai dari tadi subuh lah, dari subuh sore dan sampai malam hari ini tetap aja Tuhan itu begitu baik ya. Jadi apapun permasalahan ya tetap saja kita datang kepada Dia, maka Dia ambil alih ya. Jadi kalau kita angkat tangan maka Tuhan turun tangan. Kalau yang begitu tuh nggak bisa. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Salam, selamat malam. Salam, ya. Mungkin, ya, ada masih bersaksi. Siapa ini? Ibu Nona Maria. Nona ada mau bersaksi enggak? Belum. Oke. Ibu Maria Anastasia mungkin boleh angkat satu pujian ya. Nanti saya minta doa syafaat. Saya minta Ibu Susan ya. Doa syafaat. Ibu Maria Anastasia. Ya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kemuliaan bagi Bapa yang tempat yang amat kemuliaan bagi atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Bapa yang di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan atas segala raja segala raja. Kita atas segalanya, Raja segala raja. Silakan Bu Susan berdoa syafaat, nanti doa berkat Pak Yongki ya. Silakan Bu Susan. Iya. Terpujilah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Engkau luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu untuk kami semua. Boleh dipertemukan dalam ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau pakai luar biasa, Bapak Yesaya Yongki. Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, kemanapun Engkau tetapkan hamba-Mu ini biar menjadi berkat untuk banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, Engkau berkati Pak Yesaya dalam pelayanannya, dalam keluarganya, kemanapun Tuhan tuntun beliau, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan Bapak Yesaya. Biar kasih-Mu membawa Pak Yongki ini untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tetapkan, dimanapun Tuhan tuntun hamba-Mu ini, biar banyak jiwa yang boleh mendengar akan kasih-Mu, akan pemeliharaan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga apapun yang menjadi kerinduannya, apapun yang menjadi permasalahannya, menjadi Tuhanlah yang menjadi jawaban daripada Pak Yesaya. Dan biarlah Tuhan pakai dia
untuk jiwa-jiwa yang benar-benar merindukan atas kasih-Mu. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau pertemukan juga, berkati semua kami boleh mendengar, mendapatkan jawaban daripada-Mu, dan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang benar-benar melayani Engkau, berkati mereka berlimpah-limpah. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan anak-anak-Mu ini yang sungguh-sungguh melayani Engkau. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang melayani Engkau yang masih mempunyai motivasi-motivasi yang tidak sesuai kehendak-Mu. Tuhan, jamah mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu boleh memulihkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Sadarkan mereka yang masih belum sungguh-sungguh di dalam Engkau. Engkau juga menjamah. Karena hamba-hamba-Mu ini mereka adalah anak-anak-Mu. Karena si iblis punya cara untuk mau mengacaukan pikiran mereka, atau mereka dalam pelayanan mereka mengganggu mereka ataupun membelokkan hati mereka yang coba untuk dalam pelayanan mereka. Tuhan, tolong Tuhan, hamba-hamba-Mu ini benar-benar sungguh-sungguh merindukan, tapi si iblis coba untuk mengaruhi mereka agar mereka jauh daripada-Mu. Tapi kami berdoa, kami sepakat Tuhan, mohon kepada-Mu untuk para hamba-hamba Tuhan ini, Engkau tarik mereka, sadarkan mereka untuk mereka benar-benar melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan karena mereka juga manusia biasa, Bapa, belas kasihan-Mu juga buat mereka. Walaupun mereka mempunyai niat-niat yang tidak baik, itu bukan dari hati yang sungguh-sungguh daripada mereka, tapi itu karena pengaruh si iblis yang ingin memecah belah, ingin yang mengacaukan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Dan kami mohon selama masa anugerah itu masih ada, Engkau mau mengampuni hamba-hamba-Mu ini, tarik mereka kembali untuk datang kepada-Mu, belas kasihan daripada-Mu, Tuhan. Pertobatan bagi mereka-mereka untuk sadar kembali kepada-Mu, Tuhan. Kami tetap membawa hamba-hamba-Mu ini, karena mereka juga sudah Engkau pakai dengan luar biasa. Kalaupun mereka melenceng, itu Tuhan masih mengampuni mereka selama masa anugerah itu masih ada. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa para hamba-hamba Tuhan yang mungkin mempunyai hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, tapi Tuhan, belas kasihan-Mu bagi mereka, tarik kembali mereka semua, Tuhan. Untuk mereka sungguh-sungguh murni pelayanannya, menyenangkan hati-Mu, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Walaupun mereka sekarang ini tidak sesuai kehendak-Mu, tapi Tuhan punya cara untuk menarik mereka kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu yang ada dalam kelompok ini ke dalam tangan kasih-Mu, biar kasih-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu yang setia dan taat untuk mengikuti ibadah daripada saat doa ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai pelayanan Ibu Elia, Engkau pakai dengan luar biasa, Tuhan. Kemanapun Engkau pakai Ibu Elia dengan pelayanannya, Tuhan berkati pelayanan yang sungguh luar biasa Engkau pakai dengan heran, pewahyuan buat Ibu Elia. Engkau berkati hamba-Mu ini, Tuhan. Ketulusannya untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau melihat hatinya, Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berkati Ibu Elia, berkati Pak Kim, Engkau berkati juga Michael, Tuhan. Baik apapun yang sedang Ibu Elia lakukan, Engkau tambahkan hikmat dan pewahyuan hamba-Mu ini. Berkati juga Pak Kim, Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa, biar boleh menjadi penolong dan boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanannya juga. Engkau pakai Pak Kinto dengan luar biasa. Tidak ada yang mustahil di dalam. Engkau satukan dalam satu kasih bersama-sama dengan Ibu Eli dalam pelayanan yang Engkau mau pakai dengan luar biasa. Kemanapun Tuhan akan pakai. Biar kasih-Mu selalu menyertai Ibu Elia dalam setiap pelayanan yang Tuhan pakai. Terima kasih Bapak. Berkati juga Michael dalam pekerjaannya, biar kasih-Mu juga melimpah. Dan berkati apapun yang sedang Michael lakukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kami semua yang ada dalam kelompok. Tuhan berkati semua, Tuhan, dalam kelompok kami. Kami tetap juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Bapak, Engkau mengasihi bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu, Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden, para menteri, para
aparat-aparat keamanan, polisi militer, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kasih-Mu melimpah untuk bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang Engkau kasihi. Karena banyak yang berdoa, banyak yang datang kepadamu membawa bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Biar berkat-Mu, biar pelayanan para pemimpin ini mereka diberikan roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati setiap aparat-aparat pemerintah ini dengan roh takut akan Tuhan untuk semua mereka menjalankan tugasnya. Baik juga kepada para anak-anak remaja, anak-anak generasi Yeremia juga pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus yang manis, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-puji nama-Mu, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang menyebut kita semua. Haleluya. Kita semua katakan amin. 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 Baik, dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu Elia Esther. Terima kasih Pak Yesaya, Bu Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Nikolas. Terima kasih Pak Komengguan. memberkati pelayanan. Ya, selamat malam semuanya Pak Nikolas, Pak Maria, ya, buat Bu Susan, Bu Elia, makasih. ya, Lydia, Astafi, Ya, makasih. Ibu Nona, Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati ya. Makasih Pak Selamat Nikolas. istirahat. Terima kasih Tuhan Yesus semuanya. memberkati. Amin. Sampai jumpa. Berkati. Amin. Yes.